Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pemaparan mengenai best practice atau praktik pembelajaran terbaik yang telah saya lakukan dalam PPL yang telah dilakukan dalam 4 kali tahapan, yaitu aksi pertama, aksi kedua, aksi ketiga, dan aksi keempat dalam program PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya Aziz Wirmana, mahasiswa PPG PKN Universitas Pancasakti Tegal dari SMPS IT Buah Hati Islamic School dengan nomor UKG 2018 00353349 bidang studi PKN. Judulnya menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Pertama, lokasi dari praktik baik ini dilakukan di SMPS IT Buah Hati Islamic School Jakarta, lingkup pendidikan tingkat SMP. Tujuan yang ingin dicapai ada aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4. Aksi 1 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL berbantuan media gambar dan video dapat meningkatkan minat baca peserta didik pada materi permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Aksi kedua dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL dan metode diskusi serta berbantuan media video dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi ancaman terhadap NKRI. Aksi ketiga dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Aksi keempat dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penulisnya adalah saya sendiri, yaitu Aziz Wirmana. Tanggal aksi pertama Senin 17 September 2022. Aksi kedua Senin 31 Oktober 2022. Aksi ketiga Kamis 10 November 2022. Aksi keempat Kamis 24 November 2022. Berikutnya mengenai situasi, yaitu tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah sebagai berikut. Ada faktor peserta didik. Yang pertama, peserta didik tidak punya minat baca terhadap materi yang akan dipelajari. Kedua, minimnya literasi membuat peserta didik kesulitan memahami istilah-istilah di buku paket. Ketiga, peserta didik kesulitan memahami materi meskipun sudah diulang-ulang materinya. Yang keempat, peserta didik tidak mau belajar, hanya mau menggambar saja. Kelima, peserta didik sering saling meledek nama orang tua. Yang keenam, peserta didik sering melakukan bullying. Yang ketujuh, peserta didik belum mampu berpikir kritis. 8. Peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Berikutnya ada faktor guru. Metode dalam mengajar tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga peserta didik cenderung bosan. Guru belum maksimal mengelola kelas. Guru jarang menggunakan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kedua, praktik ini penting dibagikan karena alasan sebagai berikut. Peserta didik perlu ditingkatkan minat literasinya. Peserta didik perlu dicarikan solusi agar mudah memahami materi pelajaran. Peserta didik perlu ditingkatkan minat belajarnya. Peserta didik perlu ditingkatkan kedisiplinan di sekolah. Peserta didik perlu diajarkan mengenai larangan membuli. Peserta didik perlu ditingkatkan motivasi belajarnya. Peserta didik perlu ditingkatkan berpikir kritisnya. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktik ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar, minat belajar dengan cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik, melatih kompetensi abad 21 yaitu 4C, 4C bagi peserta didik, melakukan pembelajaran berbasis HOTS, meningkatkan literasi peserta didik, menerapkan model pembelajaran inovatif dan menggunakan pendekatan TIPEK dalam pembelajaran. Tantangannya apa saja sih yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah, refleksi diri, serta wawancara dengan guru serta pakar, tantangan yang saya hadapi adalah sebagai berikut. Dari faktor peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik cenderung diam, kemampuan literasi peserta didik yang masih rendah,
Peserta didik masih enggan bertanya ketika mengalami kesulitan mengerjakan tugas kelompok. Peserta didik masih bersikap individual. Peserta didik belum berani mengungkapkan pendapat pada saat sesi tanggapan dalam presentasi kelas. Peserta didik masih belum terbiasa dengan diskusi yang interaktif. Dari faktor guru belum terbiasa menggunakan model pembelajaran inovatif. Guru belum terbiasa merancang pembelajaran berbasis HOTS. Ya, yang terlibat adalah Bapak Ibu guru, teman sejawat, peserta didik, kepala sekolah, dan lain-lain. Kolom berikutnya mengenai aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, ya, dari faktor peserta didik adalah peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik cenderung diam, ya. Yang dilakukan adalah guru merangsang peserta didik untuk aktif dan komunikatif. Untuk masalah rendahnya literasi, guru menyampaikan tentang pentingnya literasi dan menerapkannya di pelajaran PKN. Untuk masalah peserta didik masih enggan bertanya ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, guru meminta peserta didik untuk tidak malu dalam bertanya demi kemudahan melaksanakan tugas. Yang keempat, peserta didik masih bersikap individual. Guru menyampaikan nasihat dan informasi mengenai kelebihan kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. 5. Peserta didik belum berani mengungkapkan pendapat pada saat sesi tanggapan dalam presentasi kelas. Guru meminta peserta didik untuk percaya diri dalam berargumen. Peserta didik masih belum terbiasa dengan diskusi yang interaktif. Guru membiasakan dan membimbing peserta didik untuk interaktif dalam berdiskusi. Dari faktor guru belum terbiasa menggunakan model pembelajaran inovatif. Meminta teman sesama guru untuk membimbing supaya terbiasa menggunakan model pembelajaran inovatif. Guru belum terbiasa merancang pembelajaran berbasis HOTS. Guru terus berlatih dan berusaha merancang pembelajaran berbasis HOTS demi kualitas pembelajaran yang lebih baik dari segi proses dan hasilnya. Merancang pembelajaran berbasis HOTS. Pihak yang terlibat dalam strategi ini adalah guru, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, guru pamong, serta dosen pembimbing. Dalam pembelajaran diperlukan sumber daya yang memadai seperti ketersediaan laptop, komputer, LCD, serta WiFi yang mencukupi. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi yang dilakukan. Dengan intensifnya guru dalam melaksanakan pembimbingan dalam diskusi kelompok, peserta didik menjadi lebih terarah. TIPEK mengenalkan peserta didik dengan kemajuan teknologi. Apresiasi dan motivasi dapat memberikan semangat pada peserta didik. Pembelajaran HOTS dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kolaborasi peserta didik melalui diskusi dapat merangsang peserta didik untuk aktif dengan model pembelajaran problem based learning serta project based learning. Peserta didik dapat meningkatkan berpikir kritis siswa atau peserta didik. Efektivitas pembimbingan guru saat diskusi efektif merangsang peserta didik untuk aktif. TIPEK efektif mengenalkan peserta didik pada teknologi. Apresiasi dan motivasi efektif dalam memberi semangat pada peserta didik. Pembelajaran HOTS efektif dalam menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kolaborasi peserta didik melalui diskusi efektif dalam merangsang peserta didik untuk aktif. Dengan model PBL efektif dapat membuat peserta didik menjadi antusias mengikuti pembelajaran. Respon dari pihak lain. Pertama, peserta didik pembelajaran menjadi lebih menarik dan peserta didik ingin gurunya lebih sering menggunakan PBL. Dari kepala sekolah sangat mendukung guru dalam membuat pembelajaran yang menarik. Dari teman sejawat ingin belajar dari guru-guru PPG dalam membuat pembelajaran yang menarik. Faktor-faktor keberhasilan. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh penguasaan guru dalam model pembelajaran yang digunakan. Guru harus memahami sintak dalam model pembelajaran. Selain itu, keberhasilan juga ditentukan kemampuan guru dalam mengkondisikan kelas serta kompetensi profesional yang dikuasai oleh guru. Kolaborasi antara guru dan peserta didik juga menjadi indikator keberhasilan model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran dari proses yang dilakukan, yaitu guru menjadi lebih paham dan lebih berpengalaman dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif.
Keterlibatan model, metode pendekatan, dan sintak yang tepat membuat guru semakin percaya diri dalam mengajar dan memberikan yang terbaik pada peserta didik. Kuncinya, guru harus mengetahui kondisi dan permasalahan peserta didik dulu sehingga bisa menentukan pembelajaran dengan model, metode, dan pendekatan apa yang paling tepat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.